Kawan belajar, pernah lihat Sungai Amandir di Loksado? Apa ya bedanya dengan Sungai Barito di Banjarmasin? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam kawan belajar. Jumpa lagi bersama saya Utoh Nanang. Kali ini kita akan mempelajari tentang sungai. Nah, dengan mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian sungai, menjelaskan jenis-jenis sungai, dan menganalisis manfaat sungai. Kita ketahui, perairan yang ada di bumi ini terdiri dari perairan laut dan perairan darat. Perairan laut terdiri dari teluk, selat, laut, dan samudera. Perairan darat terdiri dari danau, rawa, gletser, dan sungai. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari sumber atau hulu sungai sampai ke muara atau hilir sungai. Nah, dari pengertian sungai tersebut, sungai dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu. Ciri khas bagian hulu adalah gradien kemiringan lerengnya cukup curam, kecepatan aliran tinggi sehingga membawa partikel yang berukuran besar untuk diindahkan ke bagian tengah atau hilir sungai. Tingkat erosi pada bagian dasar sungai lebih tinggi daripada erosi di bagian tepi, sehingga badan sungai sempit. Air sungai jernih karena tidak banyak pengendapan. Contohnya Sungai Amandir di Loksado. Selanjutnya bagian tengah. Ciri khas bagian tengah adalah kecepatan airnya mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang relatif landai, sehingga energi alirannya juga berkurang. Oleh karena itu, partikel dengan ukuran besar mulai diendapkan pada bagian tepi sungai, dan aliran sungai mulai berkelok-kelok. Selanjutnya bagian hilir. Ciri khas bagian hilir adalah debit airnya mengalir sangat lambat. Partikel yang masih mampu mengalir hanyalah partikel yang berukuran kecil. Ujung sebuah sungai adalah danau atau laut. Banyak dijumpai sungai yang berkelok-kelok atau meander dan danau tapal kuda atau oxboleg. Badan sungai melebar. Contoh sungainya adalah Sungai Barito di Banjarmasin. Baiklah, sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis sungai. Jenis-jenis sungai terdiri dari yang pertama, sungai berdasarkan sumber airnya. Menurut sumber airnya, sungai terbagi menjadi sungai hujan, yaitu sungai sumber airnya berasal dari air hujan. Sungai gletser adalah sungai yang sumber airnya berasal dari salju yang mencair. Sungai gletser hanya terdapat pada wilayah bersalju atau es. Sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya dari gletser dan air hujan. Yang kedua, sungai berdasarkan sifat debit airnya atau sifat aliran airnya. Sungai ini terbagi menjadi sungai permanen. Tipe sungai permanen yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungainya adalah Sungai Barito dan Kapuas. Sungai periodik. Tipe sungai periodik adalah debit airnya tergantung pada musim. Saat musim hujan, debit airnya cepat, sedangkan pada saat musim kemarau, debit alirannya berkurang dan bahkan bisa sampai kering. Contoh sungainya adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai episodik. Sungai ini debit airnya tergantung kepada waktu hujan, yaitu ada airnya ketika saat hujan saja. Jenis sungai yang ketiga adalah sungai berdasarkan arah alirannya. Jenis ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya mengikuti lereng aslinya. Yang kedua,
sungai subsekuen, yaitu sungai yang alirannya tegak lurus pada sungai konsekuen dan bermuara pada sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Yang keempat, sungai resekuen, yaitu sungai yang arah alirannya searah dengan sungai konsekuen dan merupakan anak sungai subsekuen. Yang kelima, sungai insekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat dengan lapisan batuan yang dilaluinya. Jenis yang terakhir adalah sungai berdasarkan pola alirannya. Sungai ini terbagi menjadi yang pertama, pola aliran radial. Menurut pola aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal. Radial sentrifugal yaitu pola alirannya menyebar dari pusat. Biasanya terdapat di daerah sekitar pegunungan. Dan radial sentripetal yaitu pola alirannya menuju pusat. Biasanya terdapat di daerah lembah, cekungan atau pasir. Yang kedua, pola aliran dendritik. Pola ini berada di daerah lembah dan berbatuan homogen. Yang ketiga, pola aliran trellis. Pola aliran ini ada di daerah yang memiliki struktur lipatan di daerah pesisir. Yang keempat, pola aliran rektanguler. Pola ini berbentuk siku-siku. Terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Yang kelima, pola aliran Pineios. Merupakan pola aliran di mana muara-muara anak sungainya berbentuk sudut lancip, terdapat di daerah yang memiliki kemiringan lereng curam. Yang keenam, pola aliran anular. Pola ini melingkar, menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi, seperti kubah. Nah, sekarang kita analisis apa fungsi sungai itu bagi kehidupan kita. Fungsi sungai adalah yang pertama, penampung air. Sungai adalah salah satu tempat penampung air ketika hujan. Yang kedua, pembangkit listrik. Sungai adalah salah satu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, irigasi. Irigasi merupakan upaya mengairi lahan pertanian dengan menggunakan aliran sungai. Yang keempat, pusat dari ekosistem. Dari segi biologis, sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistemnya. Yang kelima, sumber mata pencaharian. Sungai juga sering dimanfaatkan sebagai sumber nafkah, misalnya nelayan, penambang batu, dan pasir. Yang keenam, mencegah banjir. Apabila sungai memiliki kedalaman tertentu yang baik dan terawat, maka kondisi ini dapat mengurangi resiko banjir pada suatu daerah. Nah, kawan belajar, dari penjelasan tentang sungai tersebut, sungai berfungsi sebagai penampung air, pembangkit listrik, irigasi, pusat dari ekosistem, sumber mata pencaharian, dan mencegah banjir. Untuk itu, marilah kita jaga fungsi sungai tersebut agar kita gunakan dengan baik dalam kehidupan. Demikian tadi sedikit uraian materi tentang hidrosfer yang berkaitan dengan sungai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk akses portal Kawan Belajar. Kawan Belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.